melewati begitu banyak tentunya ujian, sebab kata Allah kan demikianlah orang-orang yang Allah cintai pasti mendapat ujian. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah, dan kelak kita menjadi orang-orang termasuk golongan orang-orang yang bersabar dan dicintai Allah. Kira-kira kurang lebih 8 tahun yang lalu saya mulai mencari tahu tentang Islam. Kenapa sih saya cari tahu tentang Islam saat itu? Karena waktu itu saya benar-benar dihadapkan dengan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar agama Islam. Karena latar belakang saya dulu adalah seorang Kristen Protestan. Saya termasuk salah satu orang yang mungkin aktif juga enggak, tapi ya rutin ya, kalau namanya kita beribadah itu rutin ke gereja. Sampai suatu saat saya ketemu sama seorang teman, terus entah kenapa hadir aja kayak pertanyaan di dalam diri saya waktu itu. Sebenarnya orang Islam tuh berdoanya sama siapa sih gitu kan? Karena yang saya tahu waktu itu kayaknya kedengarannya sama Nabi Muhammad. Jadi dulu anggapan saya orang Islam tuh Tuhannya Nabi Muhammad kali gitu kan. Tapi karena nggak pernah berani tanya atau apa, jadi ya udahlah sambil lalu aja. Karena emang dari latar belakang keluarga juga nggak ada yang beragama Muslim, jadi nggak pernah ada hadir pertanyaan atau apa gitu, nggak pernah, karena memang nggak ada juga informasinya gitu ya, jadi nggak kepengen tanya juga. Cuman karena waktu itu sudah semakin banyak ngobrol apa segala macam ya, jadi saya pengen tahu tentang Islam. Salah satu yang memicu saya pengen tahu tentang Islam tuh waktu itu qadarullah tuh, salah satu teman kantor saya tuh ada kesulitan. Dia itu perlu susunya tuh nggak ada di Indonesia, adanya hanya di Australia. Terus waktu itu juga Umi Pipik bikin charity night kalau nggak salah waktu itu, untuk pasien apa saya udah agak lupa ya, tapi waktu itu charity night. Jadi waktu itu tadi bukan teman satu kantor saya, tapi salah satu charity night-nya dari Umi Pipik. Cari susunya tuh ada di Australia, dan kebetulan bos saya waktu itu orang Australia gitu. Pokoknya singkat cerita, kita mau support, mau bantu, ada memberikan susu apa segala macam, itu saya upayakan gitu ya. Waktu itu saya masih Kristen, cuman saya tertarik aja kalau ada kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, mau siapa aja saya inginnya bantu gitu. Jadi waktu itu saya coba telepon salah seorang teman saya, ini butuh apa gitu ya, jadi kita urunan apa segala macam ya, ngobrol gitu. Sampailah ke satu itu malam charity-nya tuh kayak dibuat ada malam charity gitu, ada malam penyerahan donasi lah seperti itu ya kalau kurang lebih. Nah waktu itu saya datang ke sana. Qadarullah teman saya yang kenalin saya ke Umi Pipik nih malah nggak datang karena anaknya sakit. Dia malah nggak bisa datang, jadi saya mesti datang ke sana sendiri. Tadinya harapan saya ke sana nyerahin ke dia aja, karena dia waktu itu teman saya dari saya masih SMA. Saya berharapnya ketemunya sama dia, nyerahinnya sama dia. Saya nggak berharap juga mau masuk ke, saya juga waktu itu nggak tahu Umi Pipik itu siapa gitu kan, nggak tahu gitu. Cuman karena waktu itu zaman dulu tuh kita temenan di pet, jadi kan informasi-informasi itu kan di share gitu ya di pet. Ada butuh ini apa segala macam. Terus teman saya sering repeat waktu itu kan, sering merepeat dari kata-katanya Umi Pipik, dan ada beberapa highlight dari kata-kata Umi Pipik tuh yang kena gitu ya ke saya gitu ya. Saya kayak suka gitu sama kata-katanya. Jadi kalau tahu seperti apa Umi Pipik sih tahu-tahu banget enggak gitu, tapi ya biasalah kita bisa cari tahu di Google apa segala macam ya, minim aja informasi saya waktu itu. Dan itu akhirnya saya juga ngapain ke sana, cuman karena mesti diserahin, jadi kan kita mesti ke sana nih. Akhirnya saya ke sana lah. Saya ke sana yang luar biasanya waktu itu karena teman saya nggak ada, dia cuma ngasih tahu kamu ketemunya sama ini ya, dia bilang.
saya ketemulah sama ada salah satu teman di sana ya, ketemu sama beliau nih. Terus saya waktu itu masih pulang kantor gitu ya, busana kantor juga minim apa segala macam sebelum minim ya, sedangkan saya datang ke tempat perkumpulan pengajian ya kayaknya waktu itu gitu ya. Jadi waktu saya masuk ke pintu tuh kayaknya saya tuh kayak orang asing sendiri gitu kan. Warna mereka kan bajunya jilbab panjang-panjang ya, bajunya warna hitam gitu kan. Saya kayak nggak mau masuk gitu, tapi ini kan masih diserahin gitu. Jadi mau nggak mau waktu itu harus tetap masuk. Ketemu sama salah satu orang di sana. Pas saya mau ketemu, baru saya sebut namanya, dia langsung panggil, "Oh, Mbak Ica ya, temennya ini," dia bilang gitu. "Oh iya," saya bilang gitu. "Oh iya Mbak, sini Mbak, silahkan Mbak." Apa segala. Jadi luluh lantak lah kayaknya pengetahuan saya tentang Islam ya, karena waktu itu kan belum lama juga ada kejadian-kejadian teroris lah apa segala macam. Sekarang itu kan framing ya, kayaknya Islam tuh kayak jahat, Islam tuh kayaknya aduh pokoknya kurang baik gitu ya, yang kita seperti yang ada di luar-luar gitu ya, karena minimnya informasi kan. Terus dari latar belakang saya juga, karena memang dari silsilah keluarga tuh nggak ada yang muslim, jadi memang nggak ada kedekatan sama sekali dengan orang Islam gitu ya. Maksudnya nggak pernah ada tahu kehidupan Islam itu seperti apa ya, pokoknya hanya sekedar tahu aja. Jadi waktu disambut sedemikian hangat gitu ya sama teman-teman dari waktu itu dari kajian Umi Pipik, saya merasa tiba-tiba ya hadir di dalam hati saya tuh merasa seperti diterima gitu. Diterima, mereka menyambut dengan banyak senyum, mereka menyambut dengan banyak peluk, malah saya diajak foto bareng waktu itu. Terus walaupun saya mungkin busananya kurang rapi, kurang apa gitu, kurang cocok ya untuk ada di suatu pengajian, saya nggak disuruh duduk di belakang, saya dikasih kursi, silahkan duduk di depan apa segala macam gitu. Jadi benar-benar no judgment. Waktu saya datang ke sana tuh no judgment, diperlakukan dengan sangat baik. Ya kalau punya teman Islam itu biasa ya, tapi kan ini saya datang ke suatu kumpulan ya, ada suatu kumpulan pengajian, tapi saya dianggap gitu, saya nggak diminoritaskan. Itu waktu itu disitulah mulai hadir pertanyaan-pertanyaan banyak dalam diri saya. Salah satunya muncul ya, itu siapa sih sebenarnya Tuhannya umat Muslim ini, orang Islam Tuhannya siapa sih? Emang iya Nabi Muhammad gitu kan. Tapi kan gengsi kan mau tanya-tanya ya. Tapi ya itu mungkin jalan dari Allah juga ya, pencarian saya mungkin nggak sempurna. Teman-teman di kantor aku tuh kan selalu rela meluangkan waktu ya untuk sholat gitu kan. Kayaknya kok kenapa sih lu kok pada sholat gitu, sementara kan kalau kita dulu ya latar belakang saya doa makan kapan aja, nggak usah ada khusus mesti wudhu dulu apa dulu gitu kan ya, kita berdoa bisa kapan aja, kayaknya lebih santai gitu, nggak ada keharusan ini dan itu gitu. Jadi makin banyak lah pertanyaan-pertanyaan saya. Terus nggak sengaja lewat di TV tuh waktu itu, mungkin waktu itu lagi mau Idul Fitri ya Pak ya kalau nggak salah, tayangan di TV tuh memperlihatkan Ka'bah gitu ya, orang-orang lagi pada mau sholat. Terus saya juga makin bertanya-tanya, kok mereka bisa ya segitu banyaknya orang, kalau Allahu Akbar dia berdiri bareng nih, dan Allahu Akbar lagi dia nunduk nih, apa gitu yang, dan itu kayaknya di seluruh penjuru bumi ini akan sama ya, kalau Allahu Akbar yang ini berdiri, kalau Sami Allah gimana, pokoknya itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan ya. Waktu itu saya belum ngerti, cuman itu hadir jadi pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya yang saya nggak mau cari tahu ke siapa juga, gengsi, mau tanya-tanya juga malu gitu ya. Sampai suatu saat di tengah waktu-waktu saya mencari-cari tahu, ketemulah sama sahabat lama saya, sahabat lama banget. Lalu pada beliau ini saya tanyakan, "Mbak, emang iya ya?" Karena ini sahabat udah lama banget dan dia udah tahu isi-isi hati saya apa segala macam kehidupan saya gitu ya, latar belakang saya dia udah tahu, jadi lebih nyaman bertanya ya, jadi nggak